Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan firman. Doa dan harapan saya, semoga Tuhan menyertai kita dalam aktivitas kita di pagi hari ini. Sarapan pagi kita sudah tersedia 5 menit bersama dengan firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau punya tujuan dalam kehidupan setiap kami dalam berkeluarga. Dan kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah pernikahan monogami, ya. Orang percaya itu menganut pernikahan monogami, dan karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik, tapi kadangkala manusia itu merusak apa yang sudah dicanangkan oleh Tuhan, apa yang sudah dirancanakan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusia, manusia menjadi degil. Nah, sebelum kita masuk dalam pernikahan monogami, saya mau mengupas sedikit pernikahan poliandri. Jadi memiliki suami, memiliki banyak suami, ya. Jadi kalau kita melihat di mana itu, di pedalaman India sana, saya karena pernah melihat di YouTube, maka seorang istri memiliki suami sampai beberapa orang itu. Lalu di Indonesia ada coba orang mau poliandri, akhirnya kacau. Jadi pernikahan poliandri itu kalau dilakukan, apalagi di Indonesia, itu akan membawa kekacauan. Bukan hanya kekacauan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi banyak orang. Karena itu tidak menurut adat istiadat, ya. Nah, jadi itu akan membawa kehancuran. Dan bahkan kalau sampai kita lihat bagaimana poliandri kalau sampai dianut oleh orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi, itu bisa terjadi pembunuhan karena merasa dikhianati, merasa diperlakukan tidak adil. Jadi pernikahan poliandri itu akan membawa bencana. Yang kedua adalah pernikahan poligami. Jadi poligami dalam Alkitab memang ada, tapi bukan diperintahkan oleh Tuhan. Jadi poligami mengakibatkan permasalahan, penderitaan bagi orang yang melakukannya. Kasih saja contoh Abraham. Kita lihat bagaimana Sarah dan Hagar akhirnya sering bertengkar. Itu bukan karena kemauan si Abraham sebenarnya, tetapi karena lebih didorong oleh si Hagar, didorong oleh si Sarah untuk mengambil Hagar, dan pada akhirnya terjadi kekacauan. Dan juga demikian si Yakub, keluarganya mengalami kacau balau, dan anak-anaknya mengalami kacau balau karena saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan poligami itu baik, asalkan adil, tidak akan bisa. Kalau ada orang berpoligami, dia lebih cenderung kepada seseorang, itu berarti dia tidak adil. Dan itu sebabnya Yesus, Allah sudah merancangkan pernikahan orang percaya itu menjadi pernikahan yang monogami. Mengapa? Karena kalau monogami itu satu untuk selamanya, jadi yang satu aja nggak habis-habis. Jadi sebagai orang percaya kita harus setia. Di sini diajar kesetiaan, saling mengasihi, saling memperdulikan, saling menunjukkan pengorbanan satu dengan yang lain. Karena Yesus sudah lebih dahulu berkorban, baik setiap pribadi, keluarga-keluarga yang dibentuk dalam Kristus Yesus harus hidup seperti Yesus hidup. Dan nanti sore akan saya tunjukkan bagaimana sebenarnya tujuan dari pernikahan orang Kristen itu. Supaya apa? Nanti sore akan dijawab. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan pernikahan monogami supaya manusia itu tidak menderita. Bukan berarti kalau sendiri, kalau tidak monogami itu kan laki-laki dan perempuan, tidak lebih. Jadi kalau itu terjadi, maka itu sebenarnya
sedang mengundang hadirat Allah untuk terus berkuasa. Tetapi apabila dia melakukannya, makanya dalam pernikahan monogami tidak boleh cerai. Jadi pernikahan yang kalau engkau mau mengalami kebahagiaan, jangan menikah secara monogami, dan karena jangan mau menikah secara poligami. Tuhan sudah mengajarkan kita menikmati pernikahan yang monogami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia dan taat pada firman-Mu dalam pernikahan kami, ataupun orang-orang muda yang akan membentuk pernikahan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Mantap!